Sitara, sitara, silaturahmi dan Rabta Ahmadiyah. Nama lengkap beliau adalah Haji Imam Mariono SPD MPD, sedangkan di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan jemaat lebih akrab dipanggil dengan sapaan Haji Mariono. Beliau lahir di Banjarnegara pada tanggal 3 April tahun 1953 dari pasangan Bapak Daryali dan Ibu Sutina. Masa kecil beliau dilalui di Krucil, Desa Winong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Pada tahun 1979, beliau menamatkan pendidikan guru agama. Setelah itu beliau mengikuti ujian persamaan di SPG Negeri dan diangkat menjadi PNS pada tahun 1980 dengan formasi sebagai guru SD di Pringamba, Kecamatan Sigaluh. Kemudian setelahnya beliau dimutasi ke SD Bojanegara dan SD Gembongan, sehingga total pengabdian beliau mengajar di tingkat sekolah dasar kurang lebih selama 20 tahun. Minatnya yang tinggi untuk terus belajar di samping menjalankan tugas-tugasnya sebagai guru telah menghantarkannya untuk bisa menyelesaikan jenjang S2 Magister Pendidikan yang beliau tuntaskan pada tahun 1999. Keberuntungannya di dunia pendidikan telah meningkatkan statusnya menjadi guru SMA, karena sejak tahun 1999 itu beliau menerima penawaran untuk mengajar di SMA Negeri 1 Sigaluh. Masa bakti di sekolah ini berjalan hingga 14 tahun, karena pada tahun 2013 beliau memasuki usia pensiun. Di lingkungan Jemaat Ahmadiyah, peranannya tidak bisa diragukan lagi. Selain sering menjabat sebagai Ketua Jemaat Banjarnegara, beliau pernah menjabat sebagai Amirda Jawa Tengah II. Bahkan di usianya sekarang ini, beliau masih memegang amanat sebagai Ketua DPD Kabupaten Banjarnegara yang kedua kalinya. Itulah sekilas profil singkat narasumber dialog kita dengan tema kiat-kiat sukses naik haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sitarah TV yang budiman dimanapun berada, alhamdulillah kita bertemu kembali di sini dengan program Sitarah TV. Menarik kali ini kita bersama Bapak Haji Mariono dan juga Bapak Mubda. Di sini kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait persiapan haji ya, karena kita lihat bagaimana bahkan kita lihat di media sosial sekarang antri haji itu sungguh rasanya panjang sekali ya, bahkan ada fenomena haji naik sepeda ya, jalan kaki begitu ya. Ini satu mungkin bentuk kritikan, tapi kita di sini tidak akan bahas itu. Kita akan mendengarkan di sini nasihat-nasihat pengalaman yang sangat berharga untuk kita simak dari Bapak Haji Mariono. Bagaimana Pak, kapan Bapak berangkat haji pertama kali? Berapa kali Bapak naik haji? Sudah 2 kali, Masya Allah ya. Umroh 1 kali. Umroh 1 kali, Masya Allah ya. Bagaimana tuh Pak kiat-kiat Bapak berangkat haji, persiapannya seperti apa, dan apa saja yang perlu dipersiapkan gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah, saya ke Mekah sudah 3 kali. Masya Allah. 2 kali haji Masya Allah. dan 1 kali umroh. Ya. Saya memang
awalnya itu istri yang kemauannya begitu keras untuk bisa haji. Mengapa saya waktu itu belum begitu minat sekali, saya itu pesimis karena saya mendengar di berbagai tempat itu karena diketahui orang jemaat itu kayaknya ada kesulitan itu. Saat itu saya pas kebetulan ketemu dengan Pak Slamet, itu Slamet Mulyatno, ada majelis suro. Saya banyak berbincang dengan beliau. Saya cerita pribadi, saya sebetulnya kepengen haji, Pak. Gimana? Pak Slamet memberikan kesempatan, sudah, kalau memang di daerah sulit, nanti lewat Jakarta saja. Itu yang memberikan saran kepada Slamet. Sampai saat saya sudah kembali ke daerah, saya ditelepon oleh Pak Slamet, gimana? Bisa naik gaji apa enggak? Wah, insya Allah bisa, Pak. Ini saya sudah mendaftar dan sudah diterima di daerah. Ya mohon doa aja, mudah-mudahan nanti saya bisa berangkat itu. Kemudian terkait dengan persiapan, ya kita memang harus punya bekal fisik dan non fisik. Untuk bekal fisik saya memang sudah mulai menabung karena saya itu penghasilan utamanya dari gaji dan saya memang menabung tiap bulan. Walaupun berapa itu istri tetap menyisihkan berapa besarannya tiap bulan itu menabung. Padahal pada saat itu ini saya juga bersamaan dengan ya sudah membiayai 2 anak gitu. Tapi alhamdulillah karena sudah ada minat, Allah memberikan satu jalan dan entah berapa besarannya, setiap bulan itu istri saya itu menabung. Kemudian terkait dengan motivasi diri, teman-teman saya itu banyak yang melakukan ibadah haji. Jadi guru-guru saya itu teman-teman saya dan saya diundang gitu. Ini menjadi tambahan motivasi saya untuk menunaikan ibadah haji. Dan saya juga sering bertanya kepada teman saya, artinya punya dana sebesar itu dari mana awalnya itu. Nah ini ada hal yang saya ambil dari pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh teman saya dan istri saya itu melakukannya. Jadi tiap bulan memang usahakan untuk bisa menabung katanya begitu. Nah ini memang ditiru oleh istri saya untuk bisa menabung setiap bulan. Saya memang tidak tahu persis berapa besarannya karena ini memang yang ngurusi istri. Gitu. Pada saatnya istri menyuruh saya supaya mendaftar itu untuk datang ke kantor urusan agama, kantor Departemen Agama Kabupaten gitu untuk mendaftar haji gitu. Nah, setelah mendaftar untuk yang tahun 2005 itu tidak antri. Itu. Saya pertama tahun 2005 itu tidak antri. Jadi saya daftar tahun ini tahun besok sudah diperintahkan berangkat, itu yang pertama. Kalau yang kedua itu memang antri sekitar 3-4 tahun waktu itu. Jadi antrinya memang belum lama seperti sekarang. Antrinya ya masih pendek lah jarak waktunya. Nah, memang saya ada satu kekhawatiran selama ini untuk melakukan ibadah haji pada saat itu karena khawatir saya diketahui orang Ahmadiyah itu. Terus terang oleh Kemenak itu tahu persis tentang diri saya gitu. Nah, kebetulan saat itu ada guru saya di SPG. Itu namanya Pak Ansori. Ini setelah dilakukan
pelatihan-pelatihan haji, ada pengajian-pengajian haji di berbagai tempat, itu beliau tahu bahwa saya itu akan haji. Oleh beliau malah karena saya muridnya saat itu, oleh beliau malah sudah nanti menggabung saja dengan saya. Saya supaya bareng dengan Pak Ansori, sekarang sudah meninggal. Namanya itu Pak Ansori, orang Pucang. Saya bahkan diundang ke sana dengan istrinya, dan nanti Pak Mariono jadi ketua regu gitu. Itu apa namanya, guru saya. Iya. Pak Ansori menjadi, nanti kan yang ngusulkan saya. Iya. Itu guru SPG saat itu. Memang benar, saya nggak tahu prosesnya. Oleh Pak Ansori diusulkan oleh Kemenag, saya supaya jadi ketua regu. Gitu. Iya. Nah, alhamdulillah pada proses perjalanannya saya betul bisa berangkat dan saya ditugasi supaya mengurus anggotanya sebanyak 10 orang. Masya Allah. Ya. Jadi anggota saya itu 10 orang dan saya ketuanya. Saya juga satu regu dengan istri, termasuk Pak Ansori itu guru saya menjadi anggota di regu saya itu. Aduh, menarik sekali ya Pak Adil. Iya. Dari sesuatu yang diperkirakan tidak bisa berangkat, malah jadi ketua regu. Ini karunia besar Pak ya. Menarik sekali Pak terkait dengan berangkat ibadah haji ke Tanah Suci itu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menggugah iman lah begitu ya. Yang ingin saya tanyakan dari yang 2 kali keberangkatan Bapak ke Tanah Suci itu, pengalaman secara pribadi ketika melihat hadir di Tanah Suci itu pengalamannya seperti apa gitu Pak. Kemudian setelahnya bagaimana? Apakah ada peningkatan secara rohani atau seperti apa yang bisa dibagikan kepada kami gitu Pak? Iya. Nah, alhamdulillah untuk pengalaman saya sewaktu menunaikan ibadah haji, saya memang waktu itu ya betul-betul asing lah untuk sejak berangkat sampai di sana saya merasa banyak hal yang baru menurut saya gitu. Dan kebetulan juga waktu saya berangkat ke sana itu kan karena kita belum pernah haji, itu kan sebetulnya saya supaya mencari orang yang sudah pernah haji untuk apa namanya, istilahnya apa itu ya? Guide atau apa? Melakukan ibadah haji yang diwakilkan untuk haji badal. Gitu. Nah, haji badal betul, membadalkan mertua saya yang di sini. Nah, betul karena saya supaya mencari orang, saya bekerja sama dengan orang berasal dari Madura dan ketemu dengan istri saya, gitu. Dan beliau sudah sanggup menunaikan ibadah haji dan itu kan berapa waktu itu saya lupa juga membayarnya. Ada dana yang harus diberikan kepada dia. Lah, setelah itu ya sudah, saya sudah enggak teringat lagi dengan orang itu. Tapi pada suatu malam, itu orang itu datang lagi ke tempat kos saya, begitu. Datang, itu katanya mau ketemu dengan, waktu itu ingin ketemu dengan istri saya, karena itu orang tuanya. Beliau itu memberikan satu barang. Wujudnya itu sajadah. Memberikan sajadah kepada istri saya untuk kenang-kenangan dari orang yang tadi memberikan itu. Dan kami memang tidak menduga sekali orang itu kok malam-malam juga datang ke sana gitu. Kemudian selama saya melakukan ibadah haji di sana,
saya memang tidak pernah lepas dengan istri. Jadi ke Masjidil Haram itu juga mesti saya selalu bersama dengan istri. Dan waktu itu masih diizinkan kalau sholat di belakangnya itu masih diizinkan. Tapi kayaknya kalau sekarang sudah berubah, berubah, ada aturan tertentu, walaupun itu bisa dekat, tidak seperti zaman saya dahulu itu. Jadi saya memang bersyukur sekali, di samping saya dapat melakukan ibadah haji, banyak hal yang saya temui, hal-hal yang baru yang saya temui, dan saya memang memohon kepada Allah pada saat itu, mudah-mudahan saya bisa datang kembali ke tempat ini dengan mendapat bekal fisik maupun rohani yang saya miliki. Dan alhamdulillah setelah saya pulang melakukan ibadah haji memang benar-benar ini saya merasa terjadi, betul-betul terjadi, saya merasakan. Apa sebabnya? Kemurahan Allah tentang rezeki saya merasa betul-betul berlipat. Jadi saya sering mendengar pengajian di ibadah haji, Allah nanti akan menggantikan biaya, akan memberikan banyak kemurahan kepada orang yang melakukan ibadah haji. Ternyata memang benar. Jadi setelah saya pulang melakukan ibadah haji, ini saya merasa banyak sekali rezeki yang datang kepada saya. Termasuk juga saya mendapat satu tawaran saat itu, saya supaya menjadi guru SMA. Ini satu hal yang menurut saya juga sangat tidak mungkin. Saya ditawar itu tidak semudah saya, ya itu enggak. Saya betul-betul istikharah. Saya mohon petunjuk kepada Allah, mana yang terbaik. Karena saat itu saya juga dalam proses promosi kepala sekolah pada saat itu. Tapi Allah ternyata berkehendak lain, dan saya akhirnya saya dimutasikan ke SMA. Sebetulnya satu hal yang hayal sebetulnya saat itu. Satu hal yang tidak mungkin terjadi, tapi karena Allah menghendaki seperti itu, akhirnya saya dimutasikan ke SMA. Lah sebetulnya siapa yang mengorbitkan saya, yang mempromosikan saya, itu juga orang Kristen malah justru. Itu yang minta itu orang Kristen itu. Namanya Pak Ali Mulsidi. Beliau orang Kristen, dan saya juga mohon petunjuk Allah, sebetulnya baiknya apa yang harus saya lakukan gitu. Dan Allah memang menghendaki ke sana. Saya ada satu isyarat pada waktu itu. Satu saat beliau kepala sekolah kok menjemput saya, bawa mobil. Waktu itu kan ada pohon besar itu di depan rumah saya itu, di lapangan. Kok jemput saya, apa betul ini, apa ya begitu. Saya betul-betul sampai nangis seperti itu. Saya sampai nangis, kok apa ini isyaratnya? Saya juga masih bingung itu, apa isyarat saya supaya mengikuti beliau apa bagaimana dalam hal kedinasan itu. Alhamdulillah setelah saya mutasi, sebetulnya enggak boleh itu dari pengawas sekolah dasar itu enggak boleh. Enggak boleh karena saya sudah untuk dipromosikan ke kepala sekolah waktu itu. Tapi akhirnya saya mutasi ke SMA sementara itu. Pengalaman. Waduh, luar biasa sekali ini Pak Adil. Saya dapat menangkap hal penting ini ya, bahwa setelah bisa berupaya dengan keras menabung untuk melaksanakan ibadah haji, rizki datang kepada kita ya. Bukan kita yang nyari rizki. Wah, ini luar biasa sekali. Ini tentu motivasi juga ya buat kita yang belum berangkat haji. Alhamdulillah ya, kita tadi telah menyimak bersama. Terakhir mungkin mohon Bapak memberikan pesan-pesan untuk kami pemirsa Sitarah TV ya, yang
untuk memberikan motivasi juga agar punya cita-cita ya untuk naik haji atau setidaknya umroh ya. Jadi yang pertama memang punya minat yang mantap. Saya memang ingin ibadah haji, ya Allah mudah-mudahan Kau berikan jalan yang terbaik karena kami memang ingin melakukan ibadah haji. Jadi yang pertama mesti memang harus punya minat yang mantap. Kemudian langkah yang kedua, lakukanlah menabung. Berapa besar kemampuannya, dan itu harus punya pemikiran, dana yang saya tabung untuk haji ini seolah-olah sudah bukan milik saya. Seolah walaupun kita butuh, ya kita tetap berupaya untuk tidak diambil untuk kepentingan pribadi harian lagi. Dan yang langkah berikutnya, banyak-banyaklah berdoa, mudah-mudahan dari sisi pendanaan kita juga ada jalan, dan saya yakin Allah akan memberikan jalan. Kemudian dari minat motivasi itu juga tetap kuat gitu. Dan saat itu pengalaman saya ada dukungan, kebetulan kalau teman-teman saya itu melakukan ibadah haji, saya diundang gitu. Dan saya kan mendapat siraman pencerahan dari para dai pada saat itu, para mubalik pada saat itu, sehingga menambah kemantapan kepada dirinya sendiri. Sementara itu. Ya, Masya Allah ya. Jadi yang penting punya niat ya. Kalau ada niat, innamal a'malu binniat ya. Jadi kalau ada niat itu segala sesuatunya pasti akan dimudahkan Allah Ta'ala. Baik Sitara TV, karena waktu kita yang sama terbatas ini, kita akan tutup saja. Semoga pertemuan ini mendapatkan pencerahan untuk kita semua, dan semoga juga jadi motivasi ya. Orang Ahmadiyah juga senang loh naik haji ya. Orang Ahmadiyah juga senang umroh ke Mekah ya. Ya, jadi belum sempat aja nih saya. Jadi demikian, jazakumullah sana jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.